Oke, di sini udah selesai saya flashing teman-teman ya. Dan ini kalian bisa perhatikan. Jadi ini nggak perlu saya bolak-balik teman-teman ya, karena udah bersih. Kecuali masih ada suara gemericik di bagian evaporator, itu pasti saya balik. Tuh, udah nggak ada sama sekali. Tuh, kering. Nah, untuk memastikan bahwa di sini nggak ada penyempitan, di sini saya kasih tahu. Cuman ya itu harus pakai feeling juga sebenarnya teman-teman ya. Jadi harus teliti juga. Nah, biasanya kalau ada penyempitan ya di bagian pipa kapiler, itu suara desis ini cenderung lebih senyap ya, nggak kenceng banget. Tapi kalau kenceng tuh pasti sirkulasi di bagian pipa kapiler itu pasti lancar, sor gitu ya. Tapi kalau misalkan suaranya ini desisnya nggak terlalu kenceng, itu pasti biasanya ada penyempitan di bagian pipa kapiler. Nanti akan ketahuan juga saat pergantian filter teman-teman ya. Jadi saat pergantian filter kita bisa tahu juga di bagian lubang pipa kapiler ini. Oh, peluru Mas yo. Oke, sorry tadi ada pelanggan. Oke, jadi kemudian untuk saat pemelasingan di sini prosesnya lama teman-teman ya. Jadi seperti ini. Ini kalau misalkan ada penyempitan juga. Nah, ini kalau misalkan kita tekan seperti ini, itu angin yang dihasilkan itu lumayan lama. Kemudian saat jika terjadi penyempitan, ketika kita mematikan ini, misal di sini saya matikan seperti ini. Nah, ini cenderung bergetar teman-teman ya. Jadi seperti ini, geledak gitu. Itu pasti kadangkala ada penyempitan di bagian sini. Karena tekanan dari kompresor ini cukup lumayan tinggi. Jadi nggak langsung loss seperti itu. Kemudian setelah ini mati, kalian coba langsung seperti ini. Ini masih ada udara nggak yang tersimpan? Kalau misalkan udara yang tersimpan ini cukup lumayan lama, itu masih keluar ya di bagian hisap ini, berarti di situ bisa disebabkan karena ada penyempitan di bagian sirkulasi sini. Nah, di bagian sirkulasi sini. Nah, sampai situ paham teman-teman ya. Oke, kemudian di sini setelah saya lakukan pemelasingan, jadi di sini kita akan coba potong dan kita akan coba flashing juga untuk di bagian jalur kondensor. Ini jangan lupa untuk jalur kondensor kita juga potong. Nah, kalian bisa langsung potong seperti ini boleh. Menggunakan cutter juga boleh. Kemudian kalau yang ini penyempitan juga, ini biasanya kalau kita potong seperti ini pasti kelihatan teman-teman. Nah, di bagian lubang pipa kapiler itu pasti kelihatan. Nah, di bagian lubang sini ini pasti ada kelihatan kayak semacam putih tapi nggak bersih gitu. Ini kan bersih ya, semuanya bersih. Ini kan bersih. Lubangnya bersih. Biasanya ada putih-putih, dia mengecil teman-teman ya di bagian lubang sini. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut nyalakan lagi. Kita potong. Nah, kita nyalakan. Oke, sudah nyala. Nah, ini kenapa harus kita flashing? Karena ini ada air teman-teman ya. Jadi saat kita flashing di bagian evaporator itu pasti ada air seperti ini. Nah, air ini dari mana? Dari ya panasnya dari mesin kompresor. Ini misalkan kalau panas pasti ada penguapan ya. Jadi seperti ini. Nah, ini harus kita flashing aja seperti ini.
Makanya saya flashing tuh sebenarnya sih tergantung kalian mau flashing di bagian kondensor dulu atau di bagian evaporator. Kalau saya bagian evaporator dulu baru ke kondensor. Karena kalau ini udah bersih, ini tinggal ini kita bersihkan baru kita pasang. Kalau misalkan ini menurut saya, kalau misalkan saya flashing di bagian kondensor dulu, udah nggak ada udara, baru saya flashing, otomatis kan di sini kan apa namanya, nanti ada air lagi, jadi seperti itu. Oke, di sini saya flashing dulu. Oke, jadi di sini untuk filter di sini udah saya ganti dengan filter yang baru, teman-teman ya. Kemudian setelah saya ganti filter yang baru, di sini sudah saya las juga untuk pipa hisap, pastikan nggak ada yang kebocoran. Nah, kemudian di sini untuk pipa pengisian, dan selanjutnya di sini kita langsung proses pemakuman. Proses pemakuman ini masih di 0 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nyalakan. Oke, di sini sudah nyala. Ini kita tutup. Nah, nanti begini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan mesin kompresor ini daya hisapnya bagus, kompresinya bagus, ini pasti jarum manifold dia akan lurus ya, lurus sampai di 76 ini. Kalau misalkan kompresi ini lemah, ini daya hisapnya kurang ya. Nah, kurang biasanya sampai di 50 nih. Garis 50. Ini sampai mentok di 76, artinya kompresi ini masih bagus. Caranya seperti itu, udah cukup mudah ya. Kemarin kompresi 200 itu udah saya lakukan, itu sampai sekarang masih dingin ya, masih dingin, nggak ada kendala, nggak ada masalah. Oke, sekarang kita tunggu. Oh iya, kemudian di sini saya akan coba ambil tang ampere. Oke, ampernya 0,4. Kemudian di sini saya mempunyai tang ampere lagi, ini dari Unity ya. Ini bukan bukan endorse teman-teman ya. Ini karena kemarin saya juga ini juga rusak ini punya saya tuh. Tapi semuanya normal, nggak ada masalah. Nah, ini saya baru beli. Kita akan coba cek. Kalau bagusan yang mana, saya memilih Unity sebenarnya. Ini Unity lebih kuat ya, kokoh gitu aja sih. Ini bisa juga cek kapasitor juga. Ini sama ya, 0,4 sama. Oke. Dan sekarang di sini kita langsung langsung cek ya apakah masih ada gelembung udara atau tidak. Nih. Coba dulu. Nah, ini enggak ada sama sekali. Oh, ini masih ada teman-teman ya, masih ada. Kita tunggu sampai ini udah nggak keluar ya udara sama sekali teman-teman ya. Oke, kita tengok lagi. Nah, di sini udah nggak ada teman-teman ya, nggak ada udara yang keluar lagi. Jadi ini udah pas dan kita langsung tutup aja teman-teman.
Nah, pastikan untuk pengelasan semuanya udah nggak ada yang bocor teman-teman ya. Nah, ini kita tutup. Oke. Kemudian di sini dalam posisi nyala kita matikan. Oke, udah mati. Lalu kita nyalakan. Oke, jadi di sini kita mentokin ya di sampai 80, ya minim 70 ya. Oke, kita coba tutup. Oke. Oke, sekarang udah kita tutup, lanjut kita nyalakan. Nah, di sini udah kita nyalakan. Di sini sudah jarum manifold sudah mulai turun, aduh. Kemudian ampere sudah 0,6, ini semakin turun nanti. Kemudian ini di angka berapa ini mentoknya? Ya kita tunggu aja ya. Kita tunggu dan nanti kita tunggu juga hasilnya. Nanti kita akan coba isi seperti biasa 14 antara 15 PSI. Mentok itu rata-rata 15 PSI saya teman-teman ya. Kecuali kompresi udah mulai penurunan, itu pasti saya mentok di 18 PSI. Oke, kita tunggu. Oke, jadi di sini udah kita isi sampai berapa ini? Sampai 10 PSI dan kita akan coba lihat di bagian evaporator ataupun di bagian freezernya. Oke. Di sini saya coba nyalakan flash dulu. Oke, sudah nyala. Tuh lihatin. Ini sudah ada bunga es sampai ke bawah. Udah ke atas tuh, sampai sini tuh. Nah, tuh. Ya, jadi caranya seperti itu teman-teman ya. Untuk memperbaiki sebuah kulkas Polytron satu pintu yang tidak dingin, lampunya nyala, kemudian mesin kompresor bergetar. Kemudian di sini untuk ini ya, jika kalian mengalami saat proses perbaikan mengalami kebuntuan freon, ini saya sarankan teman-teman ya, saya sarankan kalian masukkan metil aja sedikit, sama seperti di video-video sebelumnya. Nah, setelah kalian masukkan fret, baru kalian ini tutup, kemudian tutup. Setelah itu kalian isi freon dan insya Allah nggak bakalan buntu lagi teman-teman. Jadi itu ya triknya, kalian coba masukkan metil aja sedikit aja ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami. Jika teman-teman ada pertanyaan juga silahkan tulis di kolom komentar. Ya kalau nggak panjang nanti kita akan langsung upload satu video ya. Kalau misalkan panjang nanti kita bagi dua. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.